Sepertinya ada yang memiliki ini ya, ada yang memikirkan bahwa kamu sengaja meletakkan di situ. Ada yang berpikiran seperti itu juga. Banyak yang mikir kayak gitu. Nah itu gimana cara kamu menanggapi? Ya aku sih selama aku jujur, ya udah sih, nggak ada yang harus aku pikirkan berlebihan. Kemudian datang. Terus Ini kamu beli sendiri atau? beli sendiri. Beli sendiri karena lagi viral kan, yang mahal banget itu kan? Ya itu. Terus ya udah aku beli sendiri. Aku unboxing di depan kamera saat itu juga. Terus karena itu kejadian yang konten sebelumnya itu, aku jadi melihat makanan itu teliti kan. Nah salah satunya ya juga ini, nggak cuma ini doang gitu, yang lain-lainnya juga. Nah karena aku ngelihatnya teliti, jadi aku menemukan sesuatu itu gitu. Dan kan kamu bilang kalau ada yang tahu ini binatang apa, jawab di komen ya. Binatang apa sih itu sebenarnya kata orang-orang? Macem-macem, ada yang bilang itu lebah. Pernah japri ke manajer, jadi kayak cuma chattingan melalui manajer aja yang kayak oh produknya gimana gitu-gitu aja sih, kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya ke beliau itu belum pernah, jadi kayak dibalesnya sama konten-konten gitu. Nah kontennya kamu ingat gak seperti apa? Kontennya saya coba untuk lupakan. Kita akan lihat ya, kita ada satu tayangan nih untuk kamu yang sedang mereview makanan yang lagi viral nih pemirsa. Ini dia. Bika Ambon. Cabanya nggak terlalu pedas. Ada ulat! Ada ulat guys! Gimana tadi dia? Banyak lagi ini! Ini juga! Ngeri banget! Yuh, gue deg-degan. Oke, cerita sedikit mengenai itu. Ini viral, sebenarnya viral karena ada bonus proteinnya ya, bukan viral karena makanan yang emang lagi happening. What happened? Iya, jadi aku tuh masih polos juga ya dulu di platform yang ini gitu. Jadi sebelumnya kan aku long video. Di long video tuh terbiasa dengan honest review. Jadi apapun tuh diungkap di situ gitu. Jadi aku ngerasa oh ya ini hal yang normal gitu. Karena kan itu fakta. Kayak aku nggak buat-buat. Jadi kalau suatu hal yang merupakan fakta ya nggak apa-apa aku kasih tahu. Kecuali yang tadi aku bilang rasa itu kan subjektif gitu ya, kayak gitu. Jadi ya aku upload aja gitu dengan polosnya gitu. Ih, kok ada ini, terus kayak jadi itu beneran keringet dingin. Karena iyalah pasti. Karena aku udah makan banyak loh. Kamu udah pasti kebayang gue udah makan berapa ya. Tapi itu oke, mundur lagi sedikit. Itu kamu ceritanya lagi mereview tahu kriuk itu emang kamu iseng beli sendiri atau ada kerjasama dengan brand tertentu yang menjual tahu itu, gimana tuh ceritanya? Jadi aku emang nge-review dengan sukarela aja sih, kayak gitu. Kayak memang kayaknya tahu makanan yang favorit gue lagi tuh. Makanan favorit, lagi pesen nih sekarang. Iya, kayak aku juga sih, aku suka banget sebenarnya gitu. Tapi memang baru ini kejadian aku nemuin dan kebetulan di depan kamera. Jadi ya udah gitu, aku pengen ya udah review jujur aja gitu sebenarnya. Terus aku pengen tahu nih feedbacknya seperti apa, karena kan pasti tidak hanya saja dari netizen kan, pasti juga ada komentar dari mereka yang usaha jual tahu kriuk seperti itu. Kita lihat dulu ya komentar para netizen seperti apa terkait konten yang viral. Logika ya, nggak mungkin cabai masih hijau ada ulutnya, kecuali tuh cabai bonyok. Iya, karena kan pasti orang berpikiran ya, cabai uletnya tuh atau belatungnya tuh datangnya tuh bukan dari tahunya mungkin, tapi mungkin dari cabai. Oke. Ini dari satu netizen, nggak mungkin dari tahunya sih, secara tahunya kelihatan masih panas. Kayaknya dari cabainya, biasanya nggak jauh gitu, tapi semoga ada klarifikasi. Oke. Nextnya ada lagi. Kok bisa sih pas semua di kamu, kalau keseringan juga orang jadi curiga loh. Nah ini artinya ada yang memiliki ini ya, ada yang memikirkan bahwa kamu sengaja meletakkan di situ. Ada yang berpikiran seperti itu juga. Banyak yang mikir kayak gitu. Nah itu gimana cara kamu menanggapi? Ya aku sih selama aku jujur, ya udah sih, nggak ada yang harus aku pikirkan berlebihan gitu. Jadi ya udah, kan aku jujur. Kecuali misalnya aku sengaja gitu. Kayak gitu, aku ya harus ketakutan ya kayak gitu. Jadi karena memang apa adanya seperti itu, ya udah. Waktu itu kamu sempat ngeluarin nama brand ya?
Iya, aku keluarin. Jadi itu salah aku juga sih gitu. Jadi brandnya minta maaf sama aku. Oke, jadi gimana tuh prosesnya? Mereka nge-DM kamu? Mereka chat aku lewat manajer aku, terus minta maaf gitu. Maaf ya Kak, boleh dikasih tahu nggak itu dari cabang yang mana kayak gitu. Ya udah aku kasih tahu sih detailnya. Terus akhirnya ada klarifikasi nggak itu ulet sebenarnya datang dari mana? Kok bisa? Aku tuh sampai reply videonya. Dan kayaknya sih dari plastik yang, maksudnya cabe itu kan dimasuk-masukin plastik gitu loh. Nah kayaknya dari plastiknya itu, soalnya pas aku nuang, nah itu baru keluar semua gitu. Emangnya semua ada berapa banyak sih? Apanya? Uletnya, belatungnya? Banyak banget. Oh gitu, tadi soalnya kalau di layar cuma ada 2 kan ya? Iya, tapi aslinya banyak terus kayak lompat-lompat gitu. Jadi kayak ya udah habis pas udah tahu udah nggak mau gitu. Oke, tapi bikin kamu trauma nggak? Pas sekarang kalau mau makan semuanya kayak dilihat-lihat dulu, ada lagi nggak ya? Iya, jadi gitu. Jadi ngeliatinnya detail. Tapi kamu sendiri mumpung udah pernah merasakan makan ulet atau belatung ya, nggak mau kamu terusin tuh nyobain makanan ekstrim? Karena aku tuh pernah loh waktu aku kemarin di Sarawak ya, di Kucing, aku nyobain ulat sagu. Enak nggak Kak? Sebenarnya sih pas udah dimakan itu kan katanya protein tinggi banget kan ya. Itu aku makan juga sebenarnya salahnya adalah aku makan utuh dengan kepalanya. Nah kepalanya itu ada klik gitu. Padahal katanya kalau badannya aja sih enak gitu. Kenyal gitu. Kenyal karena aku makannya yang basah. Kalau ulet gitu kan biasanya kan yang ini kan, yang kering-kering ya, jadi kriuk-kriuk aja. Berarti gitu. cocok sih jadi food vlogger. Yuk. Spesialis makanan ekstrim gitu ya dicari ya. Iya. Oke, tapi itu akhirnya berapa lama tuh kamu menjadi agak trauma tuh atau masih sampai sekarang juga ada sedikit ketakutan? Sampai sekarang aku jadi lebih hati-hati sih ngeliatin. Jadi semenjak konten itu aku tuh jadi hati-hati banget gitu ngeliatin. Makanya setelah itu ada konten, aku karena udah melakukan itu gitu. Tapi pernah nggak sesudah itu kamu menemukan sesuatu, tapi kan kamu juga udah belajar dari pengalaman sebelumnya kan ya. Kamu instead of kamu posting, kamu kontak dulu, kamu bilang ke mereka, Kak maaf ya saya nggak bisa review soalnya kondisi makanan yang kamu kirim seperti ini. Pernah ada kejadian lagi? Iya, ada kejadian itu yang sangat meledak itu setelahnya gitu. Nah setelah itu baru aku kapok. Karena sebelumnya banyak yang bilang, oh saya juga menemukan kayak gitu aja, bukan yang kayak menyerang gitu loh. Nah tapi yang setelah itu aku kayak ambil pelajarannya bener-bener sih, sampai sekarang aku takut kalau misalnya review terlalu jujur gitu. Oke. Honest review yang terlalu honest ya. Nih sebenarnya yang lagi dibahas sekarang adalah konten yang kita mau tayangkan berikut ini nih Certizen. Pernah ngeliat gak? Ini dia. Apa ini ada binatang? Iya lagi. Ih sumpah. Iya nih. Tahu ini apa? Binatang. Coba guys, kalian yang tahu itu tadi binatang apa, kalian komen ya. Lalat atau apa sih? Ya udahlah ya, kita lanjut lagi. Kecil ini tuh. Duh, doyan banget lagi gue ikan Ambon. Ih, kamu masih makan? Dia nggak terlalu berminyak, terus kenyal. Jadi emang kayaknya ciri khasnya Cimehong, kue-kuenya nggak terlalu berminyak, kayak healthy gitu ya. Dan kamu masih makan? Masih makan, soalnya kan mahal. Soalnya udah mati. Oke. Oke, coba cerita sedikit, dan itu yang kamu bilang tadi akhirnya bikin kamu kapok kalau terlalu honest review. Oh ya, itu yang bikin aku kapok. Oke, coba diulang sedikit kronologinya itu seperti apa? Iya, jadi Bika Ambonnya datang. Terus ini kamu beli sendiri atau? Beli sendiri Karena lagi viral kan, yang mahal banget itu kan? Ya itu. Terus ya udah aku beli sendiri. Aku unboxing di depan kamera saat itu juga. Terus karena itu kejadian yang konten sebelumnya itu, aku jadi melihat makanan itu teliti kan. Nah salah satunya ya juga ini, nggak cuma ini doang gitu, yang lain-lainnya juga. Nah karena aku ngelihatnya teliti, jadi aku menemukan sesuatu itu gitu. Dan kan kamu bilang kalau ada yang tahu ini binatang apa, jawab di komen ya. Binatang apa sih itu sebenarnya kata orang-orang? Macem-macem, ada yang bilang itu lebah. Tapi kalau lebah kan nggak apa-apa ya harusnya. Nggak tahu juga sih. Maksudnya kan lebah kan baik ya. Lebah baik lagi. Gimana kamu ketemu ladybug, kepik langsung Ya maksudnya ada yang bilang itu cockroach gitu, ada yang bilang bayi cockroach, ada yang bilang itu kutu, macam-macam. Karena aku juga nggak tahu persis itu apa gitu. Ada berapa yang kamu temuin pada saat itu? Satu. Cuma satu itu aja ya.
Oke, dan karena itu kan juga honest review juga. Walaupun sebenarnya kamu langsung on track lagi, kamu langsung mereview lagi dengan profesional kan, bahwa ini nggak berminyak, which is good bagi mereka mencari makanan di Kambuan yang nggak berminyak gitu. Nah, responnya seperti apa sesudah kamu posting itu? Awalnya itu apa ya, pada wah bagus, berani jujur gitu-gitu. Nah terus menyerang pihak yang satunya, terus pihak satunya kan pasti marah dong, jelas gitu. Nah jadinya menyerang balik, jadinya kayak nggak selesai itu, lama banget sih selesainya perkara itu gitu. Akhirnya selesainya karena apa? Karena dari pihak masing-masing pihak akhirnya ketemu mengatakan oke, kita lupakan ini, atau emang karena ya udah kelamaan jadi orang mulai fokus dengan hal yang lain aja. Udah kelamaan, dan ada kasus-kasus lain kan biasanya kan pasti ada ya tiap bulannya yang diangkat gitu. Jadi ya kita langsung aja nyebut produk ya. Cimehong itu kan karena dia merasa kamu postingan tersebut akhirnya affect bikinannya dia juga, dia respon ke kamu tuh seperti apa? Japri lewat DM atau di komentar di bawah? Bikin konten, dengan dia bikin konten gitu. Belum pernah reach out ke kamu sebelumnya? Waktu itu pernah japri ke manajer, jadi kayak cuma chattingan melalui manajer aja yang kayak oh produknya gimana gitu-gitu aja sih, kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya ke beliau itu belum pernah, jadi kayak dibalesnya sama konten-konten gitu. Nah, kontennya kamu ingat gak seperti apa? Kontennya saya coba untuk lupakan. Aduh maaf ya, jadi membuat trauma ya. Tapi kan salah satu yang kalau seingat saya kata-katanya adalah gak ngerti cara masak. Oh gitu. Ya. Kamu meresponnya itu seperti apa? Ya terima aja sih, soalnya aku juga bukan yang jago masak sebenarnya gitu. Bisa sih bisa gitu, cuma nggak yang tiap hari saya masakin buat suami itu juga enggak gitu loh. Kayak bukan yang jago banget masak gitu loh. Tapi ya udahlah. Kamu sendiri ya bisa melihat reaksi orang seperti itu ya. Gimana cara kamu jadi mengubah cara kamu mereview makanan? Karena katanya kan kamu agak traumanya di sini ya, terlalu honest review ya. Apa yang mengubah seorang Shelly C habis kejadian itu? Oke, jadi setelah itu masih ada beberapa kejadian gitu, kayak menemukan apa gitu. Nah tapi aku ubah caranya, jadi aku chat dulu ke yang jual, aku komplain secara baik-baik, Kak, aku menemukan ini nih, aku foto gitu, bla 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 bla. Ini tidak akan ku upload ya, maksudnya part yang itu akan ku cut gitu. Ini sebagai feedback aja supaya nanti kedepannya lebih hati-hati, udah gitu aja sih. Dan mereka terima itu? Mereka terima, dan malah berterima kasih gitu. Oke. Menurut kamu kalau seandainya hal itu kamu lakukan, ya ini kan namanya juga pengalaman nih, kamu lakukan kepada yang bersangkutan, apakah feedbacknya juga mungkin akan berbeda? Maksudnya yang dulu atau? Yang dulu yang akhirnya. Iya. Nah itu nggak tahu juga aku, nggak ngerti sih kalau itu. Tapi hubungan kamu sama dia sekarang gimana? Pernah berinteraksi lagi? Enggak sih. Aku juga jarang lewat FYP kontennya beliau juga, jadi. Oke, jadi sekarang udahlah fokus ke fokus masing-masing. Oke. Nah, karena dia sempat mengatakan bahwa ya karena emang kamu nggak bisa masak gitu, tapi kamu sendiri ada nggak keinginan untuk bisa mendalami ini? Karena ya mungkin sudah mencoba segala macam cita rasa, kamu bisa tahu nih misalnya, ternyata kalau mau bikin Dubai coklat tuh enak kok, lagi gini-gini, aku pengen deh punya brand ini sendiri. Pingin mencoba untuk menyeriusi masak sih gitu nantinya, soalnya kan aku pingin juga kasih masakan mamah buat anaknya gitu loh, lebih ke itu sih, bukan untuk profesional gitu. Oh, jadi untuk kamu pribadi aja. Soalnya kan kamu juga cerita mama kamu itu kan juga suka masak, that's why yang bikin kamu jadi ini ya, jadi terbiasa dikelilingi oleh makanan-makanan yang enak. Nah, kalau kamu nanti untuk bisa memasak untuk anak-anak, apakah pengalaman kamu sebelumnya akan kamu jadikan sebagai panduan gitu? Kayak, oh ternyata emang nggak enak ya dikritik ya. Oh aku kalau seandainya dikritik makanan aku, atau bahkan cara aku mereview makanan, aku akan seperti ini nih, memperbaiki diri. Pernah berpikiran seperti itu nggak? Dari sekarang sih aku udah itu hati-hati kalau mengomentari tentang rasa sih. Bahkan kayak ke teman terdekat atau orang tua itu, kalau untuk rasa itu aku nggak pernah kasih komentar buruk gitu. Jadi
so far aku udah menghargai sih kalau misalnya untuk rasa, tapi kalau yang hal-hal tadi kan fakta gitu loh. Gitu. Jadi ya itu aja sih. Kalau menurut suami sendiri bagaimana mendukung? Tadi kan kita udah bahas mengenai keluarga, mengenai teman-teman, anak-anak juga. Nah, kalau suami bagaimana cara dia bisa support kamu sebagai seorang istri yang bekerja, walaupun bekerjanya di rumah kan, tetap aja fokus ngurusin anak-anak juga kan ya? Kebetulan anaknya baru 1 juga sih. Oke, anak dan menyusul anak-anak mungkin ya. Iya, support banget. Suami support banget karena dari zaman aku masih pacaran, dia juga support aku bikin konten. Gitu. Jadi kita bareng-bareng gitu loh. Jadi kamu udah mulai di-recognize ya kalau lagi pergi sekarang? Lagi pergi misalnya kulineran di mana gitu. Kak Shelly mampir dong, review dong misalnya. udah. Ganggu nggak kalau misalnya kamu lagi pergi liburan sama keluarga, lagi pengen santai aja gitu loh, lagi nggak pengen kerja, itu gimana cara kamu ngadepin? Jatuhnya selebriti loh, kalau udah kayak gitu kan, udah mulai dikenal orang. Ya nggak sedinotis itu banget lah, sampai yang kayak artis itu kan artis pasti kayak di kemana-mana minta foto gitu ya. Kalau ini ya ini minta review. Lumayan banyak sih yang kenalin, cuma nggak sampai mengganggu sih Kak. Oke. Nah, menurut kamu yang paling penting saat kita mereview makanan itu apakah kejujuran, honest review, atau empati? Kita mikirin orangnya yang bikinnya. Kamu fokus ke makanannya itu sendiri atau kamu mikir the bigger picture? Kalau dulu aku kejujuran sih gitu, tapi sekarang aku lebih ke empati lah udah. Iya ya? Ya mungkin karena aku grow older juga, jadi lebih wise gitu ya. Jadi ya udahlah. Sekarang lebih ke, yang penting enjoyment aja. Orang bisa ngiler ngeliat aku makan, udah itu aja cukup sih. Oke. Terus kamu sebagai ya selebriti dalam bidang food reviewer, food vlogger, privilege apa yang kamu dapatkan sekarang? Misalnya banyak diundang ke pembukaan restoran, dikirimin makanan dan sebagainya. Iya, kirimin makanan. Soalnya aku seneng gitu, aku dikirimin makanan kan biasanya kalau brand ngirim makanan tuh berlebihan gitu, banyak banget. Nah itu biasanya aku bagi-bagiin kan ke sekitar, ke orang rumah, itu mereka seneng gitu. Jadi aku ikut seneng, itu sih privilege-nya. Sebagai seorang content creator makanan, biasanya di waktu-waktu apa tuh lagi peak banget tuh permintaan kamu untuk nge-review? Apakah misalnya lagi Ramadan, ya kan banyak menu-menu, ya orang otomatis kalau lagi Ramadan tuh keinginan mereka untuk mendapatkan inspirasi makanan enak untuk berbuka puasa nanti kan makin tinggi kan? Atau mungkin ada momen-momen tertentu di mana kamu tuh lagi panen banyak banget di kerjaan? Biasanya kalau sekarang yang paling rame ya itu sih Ramadan sama akhir tahun. Nah ya pas masa-masa liburan itulah, itu rame. Sama kalau lagi ada yang viral. Oke. Yeah. Boleh sharing dong makanan-makanan viral apa nih kamu rekomendasi ini? Tadi kan katanya lagi per Dubai coklatan. Cookie ya, itu wajib cobain sih, soalnya enak banget. Terus apa ya? Oh, aku suka banget ini mie laut pedes. Padahal itu sekarang udah nggak viral lagi. Apa ini mie laut pedes? Itu ada punyanya Rosa Meldianti, saudaranya Kak DP. Nah itu enak banget, aku suka banget. Tuh, kamu dari belum makan aja ngomongnya kelihatan banget ya, emang doyan makan nih ya. Oke, jadi pesan kamu nih, kalau untuk mereka-mereka yang sekarang mau meniti karir menjadi seorang food vlogger, apa yang bisa kamu share ke mereka? Kalian harus enjoy dulu sama pekerjaan yang kamu pilih, which is ini kan food vlogger, berarti harus enjoy makan. Kalau enggak, mendingan jangan dipaksa gitu. Soalnya ya itu nge-review makanan tuh nggak cuma enak atau enggak, tapi kan makanan tuh langsung masuk ke tubuh kan. Kalau ada efek-efek negatif itu juga harus diterima gitu. Kalau nggak enjoy ya apa yang dikejar gitu. Betul. Jadi memang kalau menjadi reviewer itu supaya bisa honest juga ya, honest sungguh-sungguh menyukai, mencintai masakan tersebut ya. Nah, Shelly, kita di sini kita ada sebuah games ya. Jadi namanya adalah Spicy. Sesuai dengan kamu ya, awalnya kamu mereview mie instan yang spicy. Nah, sekarang ada banyak sekali pertanyaan dan pernyataan di sini. Silakan, tuh keluarin semuanya. Silakan kamu kocok, nih ya. Silakan kamu kocok dan kamu ambil satu saja. Oke. Spicy, Spicy, Diambil satu nih? Satu aja, ha. Aku yang... Boleh kamu yang baca sendiri. Hot chocolate or hot coffee?
hot coffee. Oh, kamu suka kopi? Suka. Kamu coffee person ya, jadi walaupun Iya. kamu suka yang manis-manis, kamu tetap suka kopi. Iya. Kopinya apa? Americano atau latte atau kopi dengan flavor atau apa? Coffee latte bikinan suami aku. Suka banget. Manis? Manis. Duh, kok lapar sih. Aku minum dulu deh, aku membayangkan dulu. Iya, boleh, Oh, aku juga. sekarang aku akan kasih kamu ini juga, challenge. Oke, ini ceritanya ini adalah teh. Oke. Teh paling enak di dunia ya. Oke. Sekarang coba kamu review kepada Oke. para insertizen. Oke. Ini adalah cara seorang Shelly mereview teh insert yang enak. Oke. Ini apa? Ini hot tea insert tea, style. Hot tea insert style. Hot tea insert style. Enak banget. Tapi sayang udah dingin. Oh, gitu ya rasanya ya, dapat honest review ya. Bercanda. Ini dingin karena ini dari host dari tamu-tamu yang sebelumnya. Ini gak bercanda. Oh gitu, menarik ya. Oh, ada ini dulu. Aku coba ya pemirsa. Hot tea insert style. Lolos gak? Lolos sih. jangan diposting kayak gitu. Ini gak berkelas banget sih karena dia mulia minumnya. Harusnya di sini ya. Kamu lain kali review bisa kayak orang tua kita zaman dulu. Tuh kan sini. Bener. Itu banyak face-nya pasti. Menarik. Oh, so thank you so much Shelly sudah hadir di sini sharing dengan kita. Mungkin satu aja sebagai penutup. Makanan yang wajib kita coba saat ini. Tadi kan udah kamu bilang Dubai coklat. Apa nih? Biar aku soalnya mesti mau pesen makanan. Aku lapar nih. What shall we eat? Nasi padangnya Om Ded. Enak banget. Oh ya, udah habis ini kita ini ya. Aku pesen ya. Aku belum makan soalnya nih pemirsa ya. Oke, thank you so much. Kita beri tepuk tangan untuk Shelly Chow yang udah hadir di sini. Semoga bisa semakin berkarya ya, kreatif, memberikan insight buat kita yang emang kita semua doyan makan ya. Sukses selalu, dan buat para insertizen kita akan bertemu lagi di iTalk selanjutnya. Dah.